Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Huta Tengah Sapin, channel yang selalu menginspirasi dengan dunia pertanian dan kehidupan seorang petani. Di kesempatan kali ini saya ajak Anda jalan-jalan untuk menengok tanaman jagung. Di belakang saya ini adalah tanaman jagung berumur sekitaran 30 hari lebih ya. Ini di belakang saya, nanti saya tampakkan biar lebih jelasnya. Ini habis diserang hama ulat ya. Nanti saya hadapkan ke depan biar jelas untuk melihat tanaman jagung seperti ini. Mari. Nah, ini dia tanaman jagung yang usianya di sekitar 30-an hari. Tuh, ini jenis masuk dalam jagung pembenihan ya. Ini jenis biji. Jenis biji yang 05. Modelnya seperti ini. Nah, ini habis di PAG ya, pengendali gulma. Ini disemprotkan. Nah, ini yang kecil ini baru diserang. Ini kelihatannya habis serang ulat. Nah, ini dia. Ini adalah jenis ulat yang menyerang pada jagung ya. Yang diserang ini adalah ini. Kat. Nah, ini adalah ujung dari, nah ini adalah di babat habis oleh ulat. Ini dia. Kita simak apakah ulatnya masih di dalam. Nah, ini bekas kotoran-kotoran ulat yang menyerang pada tanaman. Jika ini sudah, nah ini kan pupusnya sudah hilang. Nah, ini dia. Ini pupus sudah patah, yang dimakan itu pupusnya. Nah, ini sudah hilang. Nah, saya tengok. Nah, saya dekatkan lagi. Nah, ini sudah. Ini dia. Ini sudah dimakan oleh. Ini sudah tidak, apa itu istilah, pertumbuhannya itu tidak sebagus yang mulus kayak gini. Itu pasti terhambat. Nah, untuk mengatasi hama ulat tersebut biasanya di umur, kita awali dari awal dulu. Ketika tanaman itu mulai tumbuh, baru usia 7 hari, sekitaran masih cuma contong-contongnya saja, sebisa mungkin kita kasih pestisida, insektisida pengendali ulat yang tahan. Biasanya saya pakai puradan. Puradan itu kalau istilahnya, kalau misalkan ini puradan, masih tanaman jagung ini masih kecil, kita ibaratkan gitu ya, kita taburkan di atasnya gini. Nah, ini jika tanaman masih sepotong kecil, ini kita satu jimpit itu saja sudah banyak sekali. Paling satu lubang, satu contong itu kita kasih 2 butir atau 3 butir, itu saja sudah cukup untuk mengatasi ulat sampai dengan tinggi. Nah,
Untuk langkah berikutnya, ketika kita sudah, tapi tidak sekedar itu saja ya, kalau untuk jangan dikira setelah poradan selesai, nah habis itu sudah dibiarin, kita tetap kita amati, karena ketika poradan itu terkena air dan embun biasanya, nah itu biasanya kan bisa larut, nah itu pasti nanti jarak sudah habis. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan insektisida pengendali ulat, banyak sekali di pertanian, toko-toko pertanian ya. Itu kira-kira usia 25 hari itu kita bisa semprotkan. Kalau ini sudah kelihatannya sudah tidak ada ulatnya, tadi sudah disemprot. Nah, untuk penyemprotan ulat, untuk penyemprotan ya hama-hama ulat khususnya, paling bagus itu pagi hari sebelum matahari terbit. Nah itu ulat masih di daun, biasanya ulat masih di daun atas kayak gini. Kalau sudah matahari terbit itu biasanya turun ke bawah, atau kita bisa malam hari. Nah malam hari kan kita tidak mungkin malam-malam ke sawah. Itu yang kami lakukan untuk mengendali ulat, biasanya petang habis subuh baru kita melakukan penyemprotan. Setelah sekitaran jam 6 dan 7 itu biasanya sudah selesai, sudah lumayan hasilnya, itu sudah banyak. Nah ini itu untuk penyemprotan pengendali ulat dan sebagainya. Kalau usia sudah segini ini, ulat sudah tidak begitu berpengaruh. Walaupun ada ulat, tapi kita bisa mengendalikannya tidak separah yang waktu cemotong yang masih kecil itu, bisa sampai dipotong daunnya. Karena ya ini tadi, kalau sampai ke batangnya, itu sudah tidak tumbuh lagi, akhirnya tanaman jagung itu nyeprok istilahnya, tidak tumbuh dan kerdil. Itu untuk mengatasi ulat yang kami lakukan. Mungkin ada saran dari sobat-sobat yang lain, bisa ditulis di kolom komentar, siapa tahu saya bisa meniru yang lebih efektif lagi. Setelah itu kita menginjak ke pengendali gulma. Nah ini rumput-rumput yang saya tengok. Nah ini adalah efek dari PAG. Ini nanti ujungnya ini putih, akhirnya layu dan mati. Kalau PAG ini sistemnya pakai sistem sistemik ya, jadi pembusukan dari akar naik ke atas. Ini lumayan bersih. Jenis PAG yang bisa dipakai banyak sekali, dari produk-produk dari BC juga ada, produk dari petrokimia kayak aku juga ada, produk dari yang lain-lain juga ada. Sudah banyak beredar PAG atau obat rumput untuk khusus tanaman jagung. Penyemprotan pada saat-saat seperti ini, tanaman jagung tinggi sekitaran 70. Nah ini sangat cocok sekali.
60 sampai 70 cm. Nah, ini sangat cocok. Sudah di bawah ini sudah agak punya batang, jadi tidak terlalu berisiko. Nah, ini ya, ini juga efek dari kena apapun jenisnya ya. Kalau kena PAD, walaupun untuk tanaman jagung, khususnya jagung itu, walaupun khusus untuk tanaman jagung itu pasti sedikit banyak juga terkena imbasnya. Itu saja perjumpaan kali ini sobat, untuk tanaman jagung update perkembangannya ya. Ini fase-fase pertumbuhan, dan juga kita bisa tengok pupuknya dengan sistem tabur. Ini Posca, kemungkinan yang ureanya itu sudah larut, karena urea itu cepat sekali terkena embun pun juga sudah larut. Kalau Posca itu sangat tahan lama, jadi penyerapannya pun juga sedikit-sedikit. Sekian dulu perjumpaan kali ini. Lain kali kita bisa sambung lagi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Atau sobat-sobat punya saran dan pendapat lain di seputar dunia pertanian, nah, bisa coret-coret di kolom komentar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, petani hebat, negara kuat.